rekan Dakta, pukul 10:09 waktu Indonesia Barat. Kami masih temani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rekan Dakta, kesejahteraan keluarga bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga bagaimana kita bisa mandiri secara ekonomi dan tetap menjaga kualitas hidup keluarga. Salah satu program yang memiliki peranan penting untuk mewujudkan hal itu adalah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau yang biasa disingkat UPPKA. Program ini juga membantu keluarga akseptor KB untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif, meningkatkan pendapatan dan juga tentunya tetap mempertahankan keikutsertaan dalam program KB. Kita akan membahas tentang UPPKA bersama dua narasumber dari DP2 KB Kota Bekasi, yaitu Ibu Nanda Eka Putri SKM dan juga Ibu Rani Listiawati SST. Kita akan berbincang terkait dengan UPPKA, bagaimana cara pengelolaannya, manfaatnya hingga peluang yang kita biasa ambil untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Anda rekan Dakta juga bisa bertanya dalam program ini melalui telepon di 8816363 atau 0815111007. Kita sapa Ibu Rani dan juga Ibu Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rani dan juga Bu Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali tapi dengan tema yang berbeda ya Bu ya. Betul. Kali ini kita akan bahas mengenai UPPKA yang memang ini menjadi program dari DP2 KB Kota Bekasi maupun juga Kemenduk Bangga BKKBN. Iya. Seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan program yang dilaksanakan dan mengapa program ini juga sangat penting bagi keluarga, khususnya bagi para akseptor ini. Oke, dari saya dulu boleh? Iya, boleh. Oke. Kita melihat dasar hukum penyelenggaraan kegiatan UPPK itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Sebenarnya program UPPK ini adalah bukan program baru, Mas. Jadi sudah ada sejak tahun 1976 yang dijalankan, namanya berbeda. Dulu itu namanya Community Incentive Project, lalu berkembang menjadi UPPKS dan sekarang itu menjadi UPPKA. Tadi sudah dijelaskan sedikit, UPPKA adalah singkatan dari Usaha Peningkatan Pendapatan Akseptor Keluarga Akseptor. Jadi di mana usaha ekonomi dari keluarga akseptor itu sehingga mereka menjadi produktif, yang anggotanya terdiri dari keluarga-keluarga akseptor KB yang ikut serta dalam program KB serta keluarga yang ingin menjadi akseptor. Jadi melalui kelompok ini kita belajar berwirausaha, mengembangkan produk, saling membantu dan membangun jaringan pemasaran sehingga ekonomi keluarga menjadi lebih mandiri dan kuat. Itu sih kita konsepnya ya. Jadi tapi itu bagaimana dibandingkan dengan UMKM? Jadi ini usahanya mikro, jadi masih kecil. Jadi dari tingkat keluarga apa yang bisa mereka hasilkan yang untuk meningkatkan ekonomi keluarga gitu. Jadi nanti pengembangannya ujung-ujungnya UMKM gitu. Tapi kita dari hal yang kecil dulu sehingga jadi mereka tidak tergantung gitu loh keuangannya. Jadi mereka bisa membantu ibaratnya suami yang sekarang ya mungkin agak sulit mendapatkan pekerjaan atau ada yang kehilangan pekerjaan, tapi mereka bisa produktif gitu untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Artinya ini memang suatu program yang memang sudah dijalankan dari dulu Bu ya. Iya, betul. Kemudian juga ini menyasar kepada para keluarga akseptor atau hanya akseptornya sendiri atau ada keluarga yang juga bisa ikut didampingi dalam program ini? Sebenarnya untuk sasaran UPPK ini kan seluruh ya, tidak hanya akseptor keluarga akseptor aja. Jadi kita sasaran itu bisa PUS atau pasangan usia subur. Terus kemudian ada remaja yang ingin, mungkin kan sekarang remaja-remaja sekarang itu banyak ya yang melakukan usaha-usaha kecil-kecilan, terus yang dia melakukan pemasaran itu melalui media sosial ya terutamanya. Nah itu suatu bentuk UMKM kecil juga dari kita yang dimana kita kan di dalam Bangga Kencana ini kan fokusnya UPPK itu untuk ketahanan keluarganya agar fungsi keluarga terutama dalam fungsi ekonominya itu kan berjalan ya. Nah jadi baik itu ketahanan keluarga kan di situ ada pusnya, ada lansianya, ada remajanya. Nah mereka itu bagaimana nih dalam keluarga itu agar ekonominya itu tetap berjalan dan dia bisa produktif terus mandiri
serta dia bisa berwirausaha sendiri kayak gitu. Nah terus kemudian anggota, terutama karena kita rata-rata kelompok UPPK itu kan dari usia produktif dan biasanya ibu-ibu ya Bu ya, ibu-ibu yang memang ibu-ibunya itu juga memakai KB. Nah di situ juga kita selain melakukan pembinaan kepada ibu-ibu terkait program UPPK-nya, juga kita membina si akseptornya untuk ber-KB juga ya Bu ya, kayak gitu. Jadi kegiatan itu saling berbarengan. Ya, kesinambungan antara satu program dengan yang lainnya. Baik. Kalau untuk pendampingan sendiri bagaimana Bu? Meningkatkan ekonomi keluarga, kemudian juga memberikan edukasi kepada para akseptor agar memang bisa terus menggunakan KB ini ya. Seperti apa dilakukan? Apakah memang nanti petugas-petugas di daerah yang melakukan edukasi atau seperti apa itu? Bu. Kalau saya sebagai penyuluh KB tentunya kita di lapangan itu mendampingi dan memberikan penyuluhan kepada kelompok akseptor UPPKI tersebut, karena di dalam tersebut itu terdapat materi-materi yang bisa dijelaskan kepada kelompok UPPKI-nya, seperti kita melakukan pemberian materi terkait apa sih itu konsep dari UPPKA-nya. Terus bagaimana sih agar kelompok-kelompok itu melakukan pengolahan UPPKA itu agar berhasil kayak gitu, menghasilkan. Terus pengelolaan sistem penghasilan itu bagaimana, terus dia mengelola anggotanya itu seperti apa, itu kita melakukan pembinaan kepada mereka. Terus selain itu kita juga melakukan pembinaan monitoring dan evaluasi bagaimana dia melakukan administrasinya, pencatatan pelaporannya. Karena tentunya UPPK itu juga harus dilaporkan ke dalam sistem informasi keluarga atau yang disebut SIGA kayak gitu, baik itu dari kartu pendaftarannya terus maupun registrasi yang dilakukan untuk tiap bulannya dia melakukan kegiatan seperti itu. Ya, kalau dari dinasnya sendiri kita memfasilitasi yang jelas kegiatan-kegiatan pelatihan yang kita juga berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti dinas UMKM tentunya, misalnya contoh pelatihan membuat packaging. Jadi bagaimana dia memasarkan produknya, tapi kalau packagingnya itu tidak menarik gitu kan, itu makanya diberikan pelatihan. Kemudian pernah kita juga melakukan pelatihan untuk dia pemasaran secara online melalui e-commerce gitu ya, yang kuning, yang orange, yang apalah, yang biru, yang hijau gitu ya. Nah itu pernah kita lakukan pelatihan itu sehingga kelompok-kelompok UPPK ini dia tidak hanya sekedar menjual produknya ke tetangga atau sekitarnya, jadi bisa sudah melebarkan sayapnya sehingga pemasukannya jadi jauh lebih banyak gitu. Jadi dari dinas maupun dari UPTD, kemudian dari PKB kita saling bekerja sama untuk berkolaborasi untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok UPPK ini. Baik. Jadi memang banyak sekali berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan mulai dari sosialisasi, edukasi mengenai KB, kemudian juga bagaimana caranya keluarga yang sudah punya usaha nih Bu ya, akseptor ini bisa pasarnya lebih luas lagi, kemudian juga bagaimana apa yang dijual ini bisa menarik minat dari para pembeli. Betul. Contoh dari ekonomi produktif yang dijalankan oleh anggota dari program ini apa Bu? Contohnya menjual kue-kue kering seperti itu ya Mas. Atau biasa kerajinan tangan dari limbah plastik yang bekas kopi gitu ya? Kopi atau itu dia bikin rajutan tas. Nah itu kita bisa pasarkan produknya gitu. Kemudian banyak sih kalau ibu-ibu rumah tangga memang keahlian mereka memasak ya. Jadi banyakan sih memang produk-produk makanan ya Mas yang diunggulkan. Jadi terus kita juga beberapa kali berkegiatan untuk pameran UPPKA gitu. Jadi semua UPPKA yang ada di Kota Bekasi kita kita ajak untuk pameran, dan di situ ternyata berkembang tidak hanya makanan tadi seperti kerajinan, kemudian membuat bunga dari bahan-bahan yang tadi bekas juga, kemudian ada produk-produk seperti manik-manik yang mereka buat sehingga membentuk aksesoris yang menarik gitu. Jadi memang
sudah berkembang, jadinya dari awal mungkin kita bisa membantu mereka untuk bagaimana cara membuat kue kering, kayak gitu, bagaimana membuat ini, terus akhirnya mereka mengembangkan diri. Ternyata sekarang juga kan untuk mengakses informasi itu mudah ya, tinggal klik YouTube, apa yang kita inginkan semuanya kan bisa terlihat. Nah, kita ini hanya memfasilitasi mereka, membina mereka supaya lebih berkembang lagi gitu, dengan tadi melakukan pelatihan pemasaran, buat packaging, kemudian pemasarannya seperti apa gitu. Kita hanya mendampingi dan pencatatan pelaporan yang penting ya, karena apa yang kita lakukan harus dicatat. Yang dicatat harus kita lakukan gitu kan. Percuma kita ibaratnya melakukan hal besar tapi tidak tercatat, akhirnya keuangannya, modalnya habis misalnya hanya untuk ya hal-hal yang ibaratnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, goalsnya nggak dapat. Jadi ya itu kita membantu untuk mereka pendampingan pencatatan dan pelaporan keuangannya ya gitu. Baik. Kalau sejauh ini sudah berapa keluarga Bu yang memang ini sudah artinya berhasil gitu dalam program UP2KA di wilayah Kota Bekasi, yang memang dari usahanya kecil ini bisa besar gitu ya, dan juga akseptor KB juga itu. Iya, betul. Kita sih tersebar di 12 kecamatan. Dan masing-masing ada kecamatan ada yang lebih dari satu kelompok mungkin ya. Ada yang mungkin hanya baru satu kelompok yang bisa berkembang gitu. Karena ya kadang-kadang tidak menutup kemungkinan ya, kita sudah pembinaan, mereka sudah semangat, akhirnya bubar jalan gitu ya. Karena kesibukan, kalau ibu rumah tangga sebenarnya lebih sibuk dari kita sepertinya. Banyak pekerjaannya yang menjemput anak segala macam gitu, jadi concern mereka itu belum fokus gitu sih. Jadi memang kita sih kalau di saya di Jati Sampurna itu memang difokuskan ke satu kelompok dulu, dan mereka jadi kalau mau berpartisipasi silahkan dari manapun gitu, tapi kita fokus membina satu kelompok. Tapi mungkin di kecamatan lain ada yang 2 atau 3 ya bagaimana mereka bisa melaksanakannya dengan baik gitu. Kalau di saya sih saya fokuskan di satu kelompok, jadi mau dari manapun silahkan, tapi kita fokus di situ gitu, jadi nggak bias kesana kesini gitu. Baik. Kemudian juga berkaitan dengan program UP2KA ini kan juga dilakukan di tingkat keluarga begitu ya. Kalau misalnya ada rekan dakta ini yang baru ber-KB begitu Bu, baru memasang alat KB begitu ya. Bagaimana bisa ikut gabung dan juga bisa mendapatkan pelatihan yang diberikan oleh DP2KB Kota Bekasi? Mungkin nanti kalau dari masyarakat mungkin bisa datang langsung untuk menghubungi penyuluh KB-nya setempat ya. Jadi nanti di situ akan diberikan edukasi terlebih dahulu terkait konsepnya UPPK itu seperti apa. Terus mereka juga akan diajarkan terkait pencatatan pelaporannya itu untuk pengisian K0 atau kartu pendaftaran UPPKA-nya untuk didaftarkan di dalam SIGA. Kemudian nanti kan di situ akan mengisi terkait register yang dimana di dalamnya terdapat anggota-anggota yang aktif dalam kegiatan UPPK tersebut tiap bulannya itu berapa orang dan siapa-siapa aja, seperti itu sih. Nanti ketika mereka sudah siap dan udah ada orang-orangnya sih yang mau ikut, kita akan melakukan pembinaan secara rutin untuk bagaimana sih konsepnya, terus seperti apa produk yang akan dipasarkan dan pemasarannya itu bentuknya seperti apa, seperti itu. Baik, jadi memang tinggal menghubungi petugas yang sudah ada begitu ya, Mbak? Di masing-masing kecamatan kita tersebar. Itu ada penyuluh KB-nya masing-masing. Gitu. Baik. Kemudian juga kan ini target sasarannya kan bukan hanya akseptor dari KB begitu ya Bu ya, tapi juga ada suaminya, kemudian juga ada lansia begitu. Apakah bisa nanti kalau misalnya istrinya ikut KB, nanti suaminya juga diberikan pelatihan atau seperti apa Ibu? Boleh, kan itu kan kita kelompok bentuknya. Jadi kalau kelompok itu kan tidak hanya 1-2 orang ya. Jadi siapapun bisa bergabung gitu di situ. Hanya kita memang sasaran utamanya adalah aseptor gitu. Ya, kenapa aseptor? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa aseptor itu kan adalah usia produktif, di mana memang mereka ibaratnya membutuhkan ekonomi yang baik lah ya untuk berkelanjutan hidupnya ya, misalnya untuk bersekolah, untuk pendidikan anak dan sebagainya gitu. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan dalam satu keluarga itu mereka memang mau usaha
keluarga, Iya. untuk usaha keluarga. Silakan saja, misalnya ternyata setelah mengikuti pembinaan dari kami, misalnya ya udahlah kita bikin warung kecil di rumah gitu ya. Jadi di situ misalnya kalau suaminya bekerja, yang jagain misalnya ada Ibunya. ibunya misalnya mengantar sekolah atau bagaimana. Jadi menjadi usaha keluarga dan akhirnya ekonomi mereka menjadi meningkat seperti itu. Jadi ya bareng-bareng nggak masalah gitu. Tapi sasaran utama kita adalah aseptor seperti itu. Baik, ini juga ada kanal Bu ya berkaitan dengan produk-produk dari UPPKA yang ada di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKK BNKB. Betul. Ini ada berbagai macam produk seperti kerajinan, kemudian juga minuman juga banyak Bu ya. Iya betul. Kalau di Bekasi sendiri paling banyak produk apa sih Bu? Makanan tadi. Makanan ya. Iya. Makanan, minuman, karena memang ya itu ibu-ibu tuh pandai mengolah makanan. Iya. Yang unik-unik. Iya, tapi juga ada yang memang dia pandai merajut, misalnya dia membuat rajutan, atau dia dulu pernah sekolah menjahit mungkin, jadi dia buat produk-produk baju yang bisa dipasarkan. Banyak sih Mas, tapi yang paling banyak itu yang kita lihat ya makanan dan minuman. Dan itu yang paling laris kan, karena dicari ya kebutuhan utama. Seperti itu. Makanan kering. Iya, baik. Kita jeda sidak ya, Bu Nanda dan juga Ibu Rani. Saya udah 2 kali ketemu nih, masih lupa namanya. Untuk mendengarkan beberapa informasi berikut, rekan Dakta, Anda juga bisa bertanya melalui telepon kami di 8816363 atau 081511107107. Kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan beberapa informasi berikut. Dakta Radio Bijak Berinformasi, Cerdas Berinteraksi. Rekan Dakta, kami lanjutkan talk show bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana DP2KB Kota Bekasi. Kita masih membahas berkaitan dengan program yang sudah dijalankan, yaitu Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor atau biasa disingkat dengan UPPKA. Masih bersama Ibu Nanda Eka Putri SKM, penyuluh KB ahli pertama, dan juga Ibu Rani Listiawati SST, Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Jati Sampurna. Anda rekan Dakta juga bisa bertanya dalam talk show yang berlangsung melalui telepon di 8816363 atau 081511107107. Bu Rani dan juga Bu Nanda, terkait dengan program UPPKA ini kan juga seperti apa Bu? Terkait dengan bantuan permodalan kan memang diberikan atau seperti apa? Karena memang tadi disebutkan bahwa ada bimbingan usaha begitu ya yang diberikan oleh DP2KB. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini sering jadi banyak pertanyaan nih Mas ya. Seru sekali kalau misalnya ketika kita pembinaan, kita kasih modal nggak sih Bu? Gitu ya. Jujur saja memang untuk permodalan kita tidak tidak memberikan, tapi kita memberikan pendampingan sampai mereka bisa mengelola usahanya seperti itu. Mungkin tapi ke depannya kita juga akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, tidak menutup kemungkinan hal itu bisa difasilitasi, tapi tidak menjadi program kami di situ ya. Nanti mungkin kita bisa bekerja sama dengan dinas UMKM atau dinas koperasi yang bisa membantu menggelontorkan pinjaman lunak misalnya untuk pengembangan usaha. Tapi kalau misalnya dari dinas kami sendiri tidak ada untuk permodalan seperti itu. Hanya kita memberikan pendampingan sampai kelompok tersebut bisa berusaha dengan baik seperti itu. Kami paling dari dinas kami hanya memfasilitasi terkait misalnya alat-alat peraga untuk memasak, seperti kita pernah memberikan kompor, kemudian oven, juicer mixer seperti itu. Untuk kelompok-kelompok usaha tersebut memang kita berupaya untuk mengadakannya seperti itu. Tapi kalau untuk modal sendiri tidak ada, tapi kita lebih ke pembinaan dan memfasilitasi itu tadi alat-alat masaknya untuk mereka bisa berusaha seperti itu. Tapi kalau sejauh ini kan mereka kan membuat usaha begitu ya. Dari mana mereka mendapatkan bantuan modal ini Bu? Mereka
biasanya kan kelompok urunan. Oh Urunan iya. itu dia memanfaatkan kalau kearifan lokal yang ada kayak gitu. Misalkan dia mau menciptakan suatu produk makanan, ya udah dia mau di situ tempat itu kearifan lokalnya apa nih? Misalkan bumbunya, nah dia olah nih dalam bentuk apa seperti itu. Dia kembangkan, mereka bentuk bersama-sama, dikelola bersama-sama, nanti di packaging bersama, dia pasarkan, nanti hasilnya seperti apa balik lagi ke mereka, nanti dikembangkan lagi ya untuk seperti apa itu. ya, contoh misalnya bunga telang, tahu Iya, yang betul, agak ungu yang itu agak kan? ungu ya. Nah itu kan liar ya, maksudnya Iya. banyak di pagar-pagar rumah orang, tapi ternyata itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi minuman ataupun membuat puding, dan kalau dijual itu lumayan nilainya. menghasilkan, ada nilai jualnya gitu. Nah Iya. dari bahan-bahan alam yang ada mereka kelola, berarti kan modalnya kecil, tidak besar, tapi bisa menghasilkan income yang lumayan untuk mereka gitu. Awalnya sih seperti itu. Tapi kalau misalnya ada pun kelompok, ya udah deh kita urunan modal, Iya. itu juga ada. Iya. Misalnya Seperti nih, itu. saya punya uang 50.000 misalnya, terus ada dikumpulkan menjadi banyak dan mereka membuat perencanaan, mau membuat usaha apa gitu, Iya. jadi bersama. Nanti kembali hasilnya dibagi bersama gitu. Baik. Jadi memang dilakukan berkelompok Bu ya, Betul. bukan hanya perorangan gitu ya. Betul, memang kan namanya usaha kelompok ya. Iya. UPPK. Baik. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan ini dari rekan Dakta yang menyampaikan di 081511107107. Ada Ibu Rina di Rawalumbu, kalau belum ikut program KB apakah boleh ikut UP2KA Bu? Ya kalau misalnya Kalau tadi sasaran utama kita Iya, kan memang aseptor ya Iya. Mas. Berarti kita edukasi dulu nih si Ibu Rinanya. Iya. Kenapa tidak ber-KB kan pastinya Iya. seperti itu. Karena kan tujuan utamanya adalah pembangunan keluarga. Jangan sampai ya terhambat gara-gara nanti anaknya masih kecil, Iya, udah betul. hamil lagi gitu kan. Nanti nggak, usahanya tidak berjalan dengan baik Iya, gitu. karena kan tujuannya kita juga UPPKA, selain kita membina akseptor KB-nya, kita kan mempertahankan fungsi ekonominya, karena kan kita ketahanan keluarga ya, ketahanan fokusnya untuk ketahanan keluarganya. Nah dari situ kalau ketika dia sudah ikut ber-KB, dia juga ekonominya sudah berjalan dengan baik, otomatis kan ketahanan keluarganya dia itu berjalan dengan maksimal dan menjadi keluarga yang sejahtera seperti itu. Nah nanti ketika si ibu tersebut ingin bergabung dengan kelompoknya, mungkin dia bisa melakukan mengajak teman-temannya kali ya Bu ya, Iya, betul. apa yang untuk berkelompok nih dengan dia memiliki kemampuannya apa, ingin mengelola apa produk yang ingin dihasilkan, terus mungkin dia mengajak teman-temannya sekitar dulu, kelompok Yang sefrekuensi ya, kalau anak-anak zaman now. ya, bagi gitu, terus dia mau bentuk seperti apa, kedepannya mau seperti apa, mungkin seperti itu sih. Baik, sejujurnya ada nggak Bu kendala yang dihadapi oleh kelompok ini berkaitan dengan menjalankan usahanya? Kemudian kan juga kadang kan pengen usaha tapi juga agak-agak malas gitu ya. Mereka seperti apa ini? Ya memang itu tantangan sih Mas. Iya. Yang seperti pernah saya sampaikan tadi ya, ibu-ibu zaman sekarang kan pekerjaannya lebih banyak dibandingkan dengan yang bekerja ya, yang pagi menjemput dan mengantar anak misalnya seperti itu. Ketika kita melakukan pembinaan kadang-kadang banyak sekali hambatannya untuk berkumpul gitu ya, sedangkan kan kami di jam kerja ya gitu untuk bisa memberikan pembinaan. Nah itu sih hambatannya. Terus itu juga mungkin karena sekarang kan kita udah teknologi ya, karena ibu-ibu sekarang kan anak-anak apalagi produk itu lebih terkenal melalui media sosial. Terkadang ibu-ibu kan untuk masalah packaging atau mempromosikannya melalui media sosial itu kan agak terkendala karena tidak semuanya itu update teknologi lah ya. seperti itu kayak gitu. Baik. ya. Kemudian juga ada yang bertanya juga nih Bu Rani dan juga Mbak Nanda. Ya. Anak muda seperti saya ini dari Mbak Maya mungkin ya di Jatisampurnya. Apakah juga bisa belajar usaha di UP2KA? Tapi dia belum menikah nih Bu. Oh boleh aja kalau misalnya dia bersama ibunya tentunya Iya. ya kan, ibunya sudah akseptor ya dia bergabung bersama ibunya, Iya, jadi untuk nanti kita kita belajar. belajar bareng kan. Tadi saya bilang satu keluarga boleh, mau bapaknya mau ibunya semuanya gitu kan. Tapi sasaran utama kita yang berakseptor
dia, karena ya tadi gimana kalau misalnya dia tidak ber-KB, membangun keluarganya seperti apa, anaknya ternyata banyak gitu Betul. kan, kita repot juga gitu kan untuk melakukan pembinaannya. Jadi nggak masalah bergabung nanti bersama ibunya, menghubungi kami, nanti ya kita lakukan pembinaan bersama. Baik. Ini tinggal menghubungi UPTD di kecamatan ya, Bu ya? Iya betul. Baik. Kemudian berkaitan dengan kelompok UPPKA ini kan juga terus dilakukan pembinaan dan juga penyuluhan nih. Mungkin kalau dari penyuluh sendiri seperti apa, Bu? Berkaitan dengan akseptor ini kan kadang juga masih banyak masyarakat yang belum Mau paham ber-KB. gitu ya, belum mau ber-KB, kemudian juga masih mindsetnya masih KB-nya juga takut begitu ya. Mungkin seperti apa? Ya itu mungkin di lapangan itu menjadi tantangan ya, tapi tantangan itu harus kita lewati agar orang-orang itu yang tidak tahu menjadi tahu dan mau untuk mengikuti program KB. Karena program KB itu kan tidak hanya KB aja nih kita fokusnya, tapi kan kita juga dari program KB kita juga mempunyai tujuannya bagaimana kita merencanakan kehidupannya ke depannya, baik itu dari ketahanan keluarganya tersebut. Nah, biasanya kita melakukan penyuluhan itu selain dari KB-nya, dari ketahanan keluarganya, dan di ketahanan keluarga itu kan ada tribinanya juga ya, dari kelompok-kelompok itu kita melakukan penyuluhan, terus kita kasihkan edukasi, terus nah kelompok itu juga sama seperti kayak UPPK ini termasuk kan kelompok untuk ketahanan keluarganya, karena kan di kita itu ada yang namanya 8 fungsi keluarga. Jadi di mana keluarga itu harus menjadi keluarga yang sejahtera apabila dia melaksanakan 8 fungsi keluarganya itu dengan baik, seperti itu. Baik, jadi Ya, memang kita sisir juga Mas, bukan hanya dari yang sudah usia produktif ya, kita mulai dari calon pengantin, kita berikan edukasi. Pada saat mereka mendaftarkan diri untuk menikah itu di KUA, itu kita biasanya suka diminta dari KUA itu untuk memberikan edukasi, pembekalan. Biasanya kegiatan seperti itu tuh rutin dilakukan. Berapapun jumlah calon pengantin, biasanya kita memberikan edukasi. Nah, di situ kita masukkan terkait bagaimana memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan mereka. Biasanya sih yang paling utama adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang paling kita ini kan ya unggulkan. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka mau memilih alat kontrasepsi yang lain. Dengan kita memberikan edukasi pada calon pengantin, kita harapkan ketika mereka sudah menikah nantinya, mendapatkan keturunan, mereka bisa langsung memutuskan alat kontrasepsi apa yang akan digunakan untuk melanjutkan kehidupan mereka ke depannya gitu. Jadi edukasi juga sebelum menikah juga dilakukan. Iya, betul. Karena kan kalau misalnya udah menikah, terus mereka udah bingung lagi nih. Saya pakai alat kontrasepsi apa ya? Kadang-kadang kan mereka malu bertanya kepada petugas kesehatan gitu, agak-agak, nanti malu pasangnya gimana gitu kan. Pada saat pembekalan catin itu kan mereka kadang-kadang hanya berdua gitu. Jadi dengan kami gitu agak lebih terbuka gitu. Ini nanti kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu dari alat kontrasepsi tersebut. Baik. Jadi bisa dikonsultasikan kalau misalnya mau pakai alat kontrasepsi apa gitu. Iya, betul. Baik. Kita jeda kembali ya Bu Rani dan juga Ibu Nanda berkaitan dengan talk show kita yang membahas mengenai UPPKA ya. Anda rekan Data juga masih kami undang untuk bertanya melalui telepon kami di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Data Radio Bijak Berinformasi Cerdas Berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan perbincangan kami bersama DP2KB Kota Bekasi. Kita masih membahas mengenai kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor UPPKA. Kita masih membahas bersama Ibu Nanda Eka Putri SKM dan juga Ibu Rani Listiawati. Anda rekan Dakta juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 8816363 atau 0815111007. Kebanyakan dari kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor ini kan memang di Kota Bekasi adalah
industri makanan dan juga minuman ya. Tentunya kan juga perlu dilakukan bantuan dan juga bimbingan juga bagi mereka begitu. Ini seperti apa Bu? Berkaitan dengan tentunya kan kalau misalnya usahanya ingin berkembang harus ada legalitas usaha yang juga diberikan pendampingan. Nah, kalau dari DP2KB sendiri seperti apa Bu? Ya, pendampingan kami pertama adalah pengajuan NIB ya. Kemarin itu kami sudah melakukan kegiatan untuk penerbitan NIB, kita dampingi mereka untuk penerbitan NIB dan alhamdulillah semua kelompok UPPK kita sudah ber-NIB. Selanjutnya kita pasti untuk layak hygiene nih sedang kita upayakan untuk layak hygiene karena kan makanan itu harus bersih, higienis seperti itu ya, jadi tidak tercemar oleh kuman dan sebagainya. Next time mungkin kedepannya tidak menutup kemungkinan untuk label halal ya Mas, untuk produk-produk makanan yang bernyawa kan itu seperti mungkin ayam ungkep ya. Sekarang kan ada tuh produk-produk seperti itu, ada beberapa UPPK kami juga melakukan usaha seperti itu. Nah kita bantu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan label halal, tapi kita sudah sampaikan kalau untuk label halal kan itu kita prosesnya panjang dan membutuhkan biaya juga. Yang ini jadi mungkin nggak semuanya kelompok bisa ini, tapi kita dampingi gitu kita sekedar mendampingi sekedar caranya seperti apa sampai mereka bisa mendapatkan label halal tersebut gitu. Baik. Jadi memang pendampingannya itu kalau misalnya di sini banyakkan produk-produk makanan dan juga minuman, tentunya juga dilakukan pendampingan dalam NIB dan juga sertifikasi halal, dan tentunya juga diberikan pelatihan seperti bagaimana cara usaha atau ada mentor-mentor yang memang dihadirkan Bu untuk bisa mereka berjualan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin kalau untuk sekedar kayak packaging, kita akan mendatangkan dari ahlinya ya Mas ya. Tentunya pasti. Atau menggandeng dengan mitra dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan cara pemasaran tersebut. Atau dengan universitas-universitas yang memang mereka punya jurusan tentang hal tersebut, kita bisa menggandeng gitu ya. Mereka memberikan bantuan juga pendampingan untuk UPPK kami gitu. Ada beberapa universitas yang memang mereka jurusannya wirausaha gitu ya. Mereka membantu juga untuk memberikan materi terkait, misalnya kayak kemarin itu kita mendapatkan dari Universitas Setiamiyah untuk ini pencatatan dan pelaporan, bagaimana mereka membuat buku kas sederhana. Jadi pemasukan dan pengeluaran mereka tercatat dengan baik gitu ya. Jadi jangan modalnya habis nggak jelas gitu, akhirnya bingung sendiri terus kita mau masak lagi bagaimana gitu ya. Jadi mereka membuat suatu pelatihan bagaimana mereka membuat buku kas sederhana sehingga pemasukan dan pengeluarannya tercatat dengan baik sehingga surplusnya terlihat. Oh ternyata uang saya banyak misalnya kayak gitu ya, tidak habis dengan percuma gitu Pak. Baik, ini kan UPPKA ini kan masuk ke dalam sebuah kelompok gitu. Masing-masing ada ini Bu, berapa orang yang memang dalam kelompok itu atau memang ditargetkan hanya 10K atau berapakah gitu? Biasanya sih satu kelompok itu 10 orang. 10 orang ya. Yang pastinya di situ ada kepengurusannya ya, biasa kayak ketua, bendahara, sekretaris seperti itu dan anggota-anggotanya gitu. Tapi masing-masing satu kelompok itu ada usaha yang berbeda atau hanya satu usahanya nih? Biasanya mereka menjalankan satu kelompok secara bersama. Gitu. Jadi mereka bikin kesepakatan nih, kita mau jualan apa? Kue kering mungkin, kue kering misalnya. Kalau misalnya kue kering kan beraneka macam tuh, ada kastengel dan kawan-kawannya ya. Nah mereka biasanya kita buat satu produk dulu yang unggulan yang mana. Ketika misalnya itu produknya sudah laku di pasaran, baru dia mengembangkan diri mencari jenis produk lainnya gitu. Kita fokuskan sih kalau itu. Jadi kalau misalnya terlalu banyak produk, kan mereka nggak fokus ya untuk menjaga kualitas rasa dan segala macamnya. Kadang-kadang kan namanya ibu-ibu ya mut-mutan kayak gitu. Jadi kalau saya lebih kita fokus aja jualan apa. Misalnya kalau mau bakso ya bakso gitu, satu aja dulu. Nanti kalau udah berhasil sudah menghasilkan baru misalnya tahu bakso misalnya besoknya gitu. Jadi ada varian-varian varian-varian yang lain. Saya bakso rasa isi
keju atau Betul. apa gitu, tapi produknya satu dulu, unggulan jadinya seperti itu. Baik. Kemudian juga ada pertanyaan ini dari Pak Bayu di Bekasi. Kalau usahanya rugi, apakah juga ada pendampingan ini dan juga bantuan dari UPPKA, Bu? Kalau untuk bantuan sih sepertinya tidak ya Pak, karena itu kan balik lagi dari mereka mengelolanya dari mereka untuk mereka dan kembali lagi untuk merekanya sendiri. Jadi dia ketika rugi mungkin kita akan dampingi apa nih mungkin kekurangannya, kesalahannya di mana sih letaknya seperti itu. Nanti ketika mungkin kesalahan itu Pengelolaan mereka keuangan misalnya kurang baik keuangannya gitu. kurang baik, atau dia rugi karena pemasarannya kurang, seperti itu kan kita bisa evaluasi terlebih dahulu, seperti itu sih. Baik. Kalau permodalan kembali Iya, lagi kembali tidak lagi. ada di kami Tidak ada ya. gitu ya. Tapi juga nanti kalau misalnya ada kerjasama berkaitan dengan permodalan ataupun Iya. juga perbankan, ini juga nanti ke depan juga ada kerjasama, Bu? Ya kan kalau kita kan berkoordinasi dengan dinas terkait ya. Tadi seperti saya sampaikan dengan UMKM, dengan dinas koperasi gitu kan ya. Apabila mereka memang mempunyai program terkait pengucuran dana pinjaman lunak misalnya kayak gitu, bisa kita ambil gitu. Maksudnya bisa kita fasilitasi. Tapi untuk saat ini, sampai dengan saat ini kami belum ada. Belum gitu. ada ya. Tapi ketika nanti ada, pasti akan kita ambil kesempatan-kesempatan itu untuk mengembangkan UPPKA yang ada di seluruh Kota Bekasi. Baik, mudah-mudahan ke depan nanti bisa bekerja sama dengan perbankan maupun juga koperasi ya, usaha-usaha yang sudah ada ini bisa terus dikembangkan ya, Bu ya. Memang itu apa sih permasalahan utama ya pastinya. Gimana kita mau jalan usahanya, orang nggak ada modal Betul. gitu kan. Tapi ya itu tadi ke depannya banyak. mudah-mudahan bisa, Bu ya. Amin, mudah-mudahan. Baik, kemudian berkaitan dengan kembali lagi untuk masing-masing peserta tentunya kan juga diberikan pelatihan ataupun juga diberikan berkaitan dengan usahanya begitu. Nah, sejauh ini mungkin selain kuliner, ke depan apalagi Bu yang menjadi fokus dari DP2KB untuk kelompok-kelompok menjalankan usahanya, Bu? Kita ada kegiatan sekolah lansia nih. Sekarang lagi tren kan yang kemarin itu. Ada beberapa sekolah lansia yang memang sudah memiliki jenis usaha. Mereka seperti rumah batik yang kemarin sempat kita bahas ya Mas. Kemudian ada ekoprint. Nah, itu juga nanti biasanya lansia kan tenaganya tidak seperti yang usia produktif ya. Nah, mereka itu menggandeng keluarga-keluarga aseptor tadi, kelompok-kelompok UPPKA untuk membantu mereka memproduksi. Nah, dari situ juga akan diberikan pendampingan keterampilan membuat ekoprint dan membuat batik tentunya. Itu sih dua hal yang mungkin sekarang sudah mulai terlihat. Pengembangan selanjutnya mungkin nanti ada yang mereka bisa punya keterampilan salon misalnya. Nah, itu bisa juga nanti antar mereka memberikan pelatihan kepada teman-teman kelompoknya gitu ya, untuk bagaimana cara memotong rambut, bagaimana cara mengecat rambut misalnya, hal-hal yang seperti itu, dan akhirnya mereka punya usaha salon bersama misalnya. Tidak menutup kemungkinan banyak hal sih ya yang bisa dilakukan. Tinggal kita menggali aja potensi dari masing-masing anggota kelompoknya itu dia punya keahlian apa gitu selain keahlian memasak misalnya gitu. Baik. Kan belajar juga banyak sekarang medianya Bu ya, YouTube gitu ya, bisa ya. Itu kan mereka bisa, kita bisa niru ini nih misalnya kayak gitu. Tinggal mereka bikin hal yang berbeda misalnya. Baik. Kemudian pertanyaan kembali yang datang dari rekan Dakta ini ada Pak Wawan. Apakah UPPK ini juga bisa membantu pemasaran misalnya berkaitan dengan produknya begitu, Bu? Ya, kami pernah melakukan pelatihan terkait untuk pemasaran melalui marketplace ya, untuk pemasaran online gitu. Bagaimana cara membuat foto yang menarik misalnya kayak gitu sehingga bisa dijual di marketplace yang bisa menguntungkan, mendatangkan banyak pembeli walaupun secara online gitu. Nah, terus mereka bagaimana mengisi stoknya kayak gitu-gitu diajarkan
pada itunya narasumbernya mengajarkan untuk bagaimana jadi toko online itu jadi kayak kita punya toko beneran gitu loh. Bagaimana menarik konsumen yang entah berantah di mana untuk membeli produknya gitu. Jadi mulai dari hal kecil membuat foto produk yang ibaratnya cuman misalnya jual bawang goreng gitu ya. Bawang goreng di kemasan tapi kelihatannya menarik, kok kayaknya enak ya gitu kan, kok kayaknya ini ya pengen beli gitu ya, tertarik. Nah itu kita melakukan pelatihan seperti itu, Mas. Baik, pelatihan dan juga mungkin memfasilitasi pameran-pameran kalau yang offline-nya seperti itu. Betul. Kita memfasilitasi pameran-pameran untuk menjual produk-produk mereka ya secara online-nya seperti itu. Baik, ke depan juga mudah-mudahan juga bisa dibeli oleh misalnya kalau misalnya pameran di Pemkot juga bisa dilakukan. Itu kita fasilitasi juga seperti itu. Baik, Bu Rani dan juga Bu Nanda mungkin terakhir berkaitan dengan program ini mungkin ke depan seperti apa dari DP2KB Kota Bekasi, Bu? Oke, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian berminat untuk bergabung menjadi kelompok usaha bersama, usaha Aseptor, silahkan menghubungi penyuluh KB yang ada tersebar di 12 kecamatan. Sama-sama mari kita tingkatkan ekonomi keluarga ya. Jadi ekonomi kuat, keluarga sehat, dan insya Allah kita kemiskinan akan tuntas. Baik. Bu Nanda mungkin? Ya baik. Jadi dari terkait ini karena program Bangga Kencana dan fokusnya emang mewujudkan keluarga yang sejahtera, tentunya sebagai keluarga itu menjalankan fungsi keluarga itu dengan baik, terutama dalam ketahanan ekonomi keluarganya, sehingga nanti ketika si akseptor itu sudah menjalankan fungsi keluarga dengan baik, tentunya kan kita akan menjadi ekonomi yang kuat, keluarga sejahtera, dan kemiskinan tuntas sesuai dengan jargon dari atau salam dari UPPKI tersebut. Itu. Jadi jargonnya adalah ekonomi kuat, keluarga sejahtera, kemiskinan tuntas. Tas ya, baik. Amin, insyaallah. Baik, tidak terasa Bu Rani dan juga Bu Nanda, waktu kita sudah hampir habis. Terima kasih sudah berbagi informasi mengenai program dari DP2KB dan juga pemerintah UP2KA, Ibu ya. UPPKA ya. Mudah-mudahan seperti yang tadi disebutkan, kemiskinan tuntas tas dan juga ekonomi keluarga sejahtera. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.